Baik, selamat siang kembali bersama saya Alvin, Weekly Insight hari ini. Hal yang harus diperhatikan di pasar minggu ini. Pertemuan Federal Reserve akan menjadi sorotan minggu ini dengan harapan tidak ada perubahan. Para pejabat cenderung mengisyaratkan bahwa mereka bergerak lebih dekat untuk mengurangi langkah-langkah stimulus. Selain pertemuan Fed, kalender ekonomi AS ringan dengan sebagian besar pembaruan di pasar perumahan dan beberapa pendapatan. Beberapa bank sentral lainnya juga akan mengadakan pertemuan dalam seminggu ke depan, antara lain Bank of Japan dan Bank of England. Sementara itu, pengembang properti China Evergrande menghadapi prospek gagal bayar utangnya, memicu kekhawatiran penularan yang bisa menyebar ke pasar di luar China. Inilah yang perlu Anda ketahui untuk memulai minggu Anda. Yang pertama, pertemuan Federal Reserve. The Fed akan memulai pertemuan kebijakan 2 hari mulai Selasa menjelang pengumuman kebijakan pada Rabu sore dan investor akan mencari rincian rencana bank sentral untuk mulai mengurangi program stimulus darurat 120 miliar dolar per bulan adalah penting karena ini merupakan langkah pertama menuju kenaikan suku bunga. The Fed mungkin tetap berpegang pada pendekatan hati-hati yang memberikan ketidakpastian ekonomi karena meningkatnya kasus COVID-19 dan laporan pekerjaan yang lemah untuk Agustus. Yang kedua, data ekonomi. Kalender data AS untuk minggu depan berpusat di sekitar angka perumahan yang ditetapkan untuk stabil setelah sedikit peningkatan dalam persetujuan hipotek untuk pembelian rumah dalam beberapa pekan terakhir. Data perumahan awal dan data izin bangunan akan keluar pada hari Selasa, diikuti oleh angka penjualan rumah yang ada pada hari Rabu dan data penjualan rumah baru akan dirilis pada hari Jumat. Pengamat pasar juga akan melihat laporan Kamis tentang klaim pengangguran awal di tengah kekhawatiran pemulihan ekonomi pada kuartal saat ini dari penyebaran varian virus corona Delta, terutama di antara orang-orang yang ragu-ragu untuk melakukan vaksin. Yang ketiga, pasar saham. Pengumuman kebijakan Fed hari Rabu akan menjadi pendorong arah utama untuk pasar ekuitas di minggu mendatang. Bulan September secara tradisional merupakan bulan yang lemah untuk pasar saham. Sejauh ini, SE dan P500 tergelincir hampir 2%. Investor juga akan mengamati beberapa pendapatan dengan FedEx, General Mills, Nike, dan Costco semuanya di MAP. Saham naik terpukul awal pekan lalu menyusul penurunan peringkat dari BTIG karena masalah rantai pasokan. Yang keempat, rapat bank sentral. Selain The Fed, beberapa bank sentral global besar lainnya juga akan mengadakan pertemuan dalam beberapa hari mendatang. Bank of Japan yang juga bertemu pada hari Selasa dan Rabu, secara luas diperkirakan akan mempertahankan kebijakan yang stabil, tetapi mungkin memperingatkan tentang meningkatnya risiko ekspor dari gangguan pasokan. Pada hari Kamis, Bank Sentral Norwegia akan menjadi bank yang pertama di negara maju yang menaikkan suku bunga sejak pandemi. Kemungkinan menaikkan suku bunga utama 0% menjadi 0,25%. Bank of England tidak mungkin mengubah kebijakan pada pertemuan Kamis, tetapi dapat menunjukkan apakah masih memandang inflasi sebagai sementara. Batas waktu untuk Evergrande. Pengembang properti China Evergrande memiliki pembayaran bunga obligasi sebesar 83,5 juta US dollar yang jatuh tempo pada hari Kamis. Dengan investor menilai kemungkinan besar default, jumlah yang sangat kecil itu bisa menjadi titik kritis bagi raksasa senilai 355 miliar US dollar dengan lebih dari 1.300 pembangunan di seluruh China dan lebih dari 300 miliar dolar. Kewajiban menunjukkan betapa buruknya hal itu. Pengembang terbesar kedua di China mengumpulkan uang tunai dengan penjualan di apartemen dan penjualan saham di jaringan bisnisnya yang luas, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Kekhawatiran bahwa Evergrande bisa gagal bayar utang yang meluas ke pasar keuangan China dan bahkan resiko penularan dapat menyebar ke pasar di luar China. Demikian Weekly Insight hari ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Saya Alvin, salam profit.